Anak-anak sekalian, orang tua dan siapa saja yang bisa bergabung dengan channel kami, SMP Katolik Santa Agnes Surabaya. Selamat jumpa di serba-serbi masa Prapaskah dari SMP Katolik Santa Agnes Surabaya. Salam sehat selalu. Meskipun situasi pandemi belum hilang, namun iman kita jangan sampai hilang dan harusnya tetap bertumbuh dan berkembang. Dan dengan pertolongan rahmat Tuhan, semoga kita semua dikuatkan dalam menjalani situasi yang sulit ini. Tetap memiliki kekuatan untuk mengembangkan dan menumbuhkan iman, sehingga iman kita semakin dimurnikan lewat kesulitan-kesulitan yang kita alami. Teman-teman, anak-anak sekalian, rasanya baru saja, bahkan hiasan Natal belum hilang dari ruangan kita mungkin ya. Namun ternyata dalam hitungan jam kita akan memasuki masa Prapaskah. Nah, selama masa Prapaskah ini kita akan selalu berjumpa lewat channel YouTube SMP Katolik Santa Agnes untuk membahas hal-hal yang praktis yang perlu kita ketahui dalam masa Prapaskah. Hari ini kita akan membahas dua hal, yaitu apa sih masa Prapaskah itu? Pertama, Gereja Katolik membagi aktivitas gereja menjadi 3 bagian besar. Diawali dengan masa Advent, kemudian Natal, dan diakhiri pada pesta pembaptisan Tuhan. Kemudian dimulai masa biasa, sampai nanti menjelang Advent. Nah, di antara masa biasa ini, ada masa yang disebut masa Prapaskah yang nanti akan selesai setelah Paskah dan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul dan atas kita semua. Kemudian kita kembali ke masa biasa. Nah, masa Prapaskah biasanya diawali dan ditandai dengan penerimaan abu yang tahun ini akan jatuh pada tanggal 17 Februari besok. Mengapa sih masa Prapaskah dalam Gereja Katolik identik dengan memberikan tanda abu di dahi atau di kepala? Abu adalah tanda pertobatan. Kita ingat kisah Nabi Yunus ketika dia mengatakan pada orang-orang Niniwe, Niniwe akan ditunggang balikkan. Bertobatlah. Maka raja dan seluruh rakyat meletakkan abu di kepala mereka, bahkan mereka tidur beralaskan abu untuk tanda tobat. Dan yang terutama adalah kesadaran bahwa manusia diciptakan dari abu dan akan kembali menjadi abu. Masa Prapaskah ini, ketika penerimaan abu, biasanya imam atau petugas liturgi akan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau mengatakan, kamu adalah debu dan akan menjadi debu. Masa Prapaskah adalah masa retret agung bagi Gereja Katolik. Masa pembersihan diri, masa berdoa dan berpuasa. Maka selayaknya kita semua sebagai pengikut Kristus dalam Gereja Katolik meneladan Tuhan Yesus yang menghabiskan 40 hari untuk berdoa dan berpuasa sebelum berkarya. Yang karyanya akan mencapai puncaknya pada penyaliban dan kebangkitannya. Yang kedua, mengendalikan diri dengan puasa dan pantang. Siapa yang wajib untuk berpuasa dan berpantang adalah umat Katolik yang sehat, yang berumur 18 sampai awal 60 tahun. Itu pantang dan puasa. Kalau kita
Anak-anak SMP, apakah wajib berpuasa? Tidak. Tetapi anak-anak mulai berumur 14 tahun, kalian wajib untuk berpantang. Nah, apa syaratnya untuk berpantang ataupun berpuasa? Sekali lagi adalah sehat. Kalau pantang dan puasa membuat kalian sakit, tidak perlu kalian melakukan pantang dan puasa. Loh, masa prapaskah kok tidak pantang, tidak puasa, suster? Pantang dan puasa kalian bagi kalian yang sakit adalah makan baik, mengikuti anjuran dokter, mengikuti anjuran orang tua, dan tetap sehat. Itu pantang dan puasa kalian. Nah, anak-anak sekalian, dalam masa prapaskah, pantang yang diwajibkan untuk kita semua, Gereja Katolik menentukan itu daging dan garam. Kenapa daging? Kita tahu harga daging pastinya mahal dan hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang mempunyai uang. Kalau garam, makanan apapun membutuhkan garam. Kalau makanan kita seenak apapun tetapi kurang garam atau tidak diberi garam, rasanya pasti hambar dan tidak enak lagi. Enaknya sudah hilang entah kemana, ikut garam. Nah, jadi kenapa daging dan kenapa garam? Kalian sudah mengerti ya. Kalau makan tanpa garam, tanpa diberi garam, sama dengan makanan yang sangat-sangat tidak enak karena rasanya hambar. Nah, kemudian pantang apalagi ya? Nah, pantang di sini adalah mengurangi sesuatu kegiatan ataupun makanan yang lebih banyak merugikan hidup kita. Saya punya contoh. Waktu itu suster dengan teman-teman, ini masa prapaskah ya, berkomitmen untuk tidak makan sambal selama masa prapaskah. Pantang makan sambal. Karena kami semua para suster, teman-teman suster, itu paling hobi makan sambal. Sambal apapun. Sambal hijau, sambal tomat, sambal saus, apa saja yang pedas, enak. Nah, waktu itu masa prapaskah, ada salah satu teman yang ulang tahun. Kesempatan untuk minta traktir makan makanan yang ada sambelnya. Kira-kira apa ya? Nah, bakso. Waktu itu kami sepakat kami ingin makan bakso. Karena kan panas, sambelnya banyak, enak. Oke, akhirnya kami ditraktir makan bakso. Kami sudah membayangkan makan bakso yummy, enak, panas, pedes. Tetapi ketika kami membuka bungkusnya, kan dibawa pulang nih, tidak makan di tempat, kami bawa pulang. Bakso dan kuahnya doang. Kami cari, mana sambelnya? Sambal tidak ada, saus tidak ada, kecap tidak ada, bawang juga tidak ada. Gak tahu apa daun itu yang hijau-hijau itu juga tidak ada. Jadi hanya bakso dan kuah putih saja. Ya. Kenapa kok makan bakso? Padahal kan nggak boleh daging. Ya, itu kan hanya kamuflase kami, karena sebenarnya kami ingin makan pedas, bukan dagingnya. Tapi kami ingin makan pedas. Ya, tidak jadi deh. Karena tidak ada sambal, tidak ada saus, tidak ada apa-apa. Ya, hanya bakso dan kuahnya saja. Nah, akhirnya kami memang makan dengan diam-diam. Ya, tidak jadi deh makan bakso yang enak. Bakso yang hambar jadinya. Tetapi dengan begitu kami belajar bahwa masa prapaskah bukan pertama-tama soal saya makan daging atau tidak, tetapi mengendalikan diri terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berguna dan tidak dibutuhkan dalam hidup. Kenapa?
bahwa kalau kita makan sambal terlalu banyak, mungkin perut akan sakit, mungkin mah kita akan kambuh, tidak berguna kan? Nah, anak-anak kalian juga bisa berbuat hal yang sama. Misalnya saja kalian suka banget es teh. Loh, suster, itu kan murah banget. Iya. Tapi sekali lagi bukan perkara esnya, perkara murahnya, tetapi adalah mengendalikan diri. Misalnya kalian suka es teh, saking sukanya nih, nah, kalian bisa menghabiskan 3 liter es teh sehari. Kenapa? Cuaca panas, suster, paling nikmat minum es teh. Iya. Jadi es teh pagi, siang, malam, bahkan mau tidur masih minum es teh. Nah, di masa prapaskah ini kalian bisa menguranginya. Siang saja, ketika hari panas terik, kalian boleh minum es teh. Yang lain, minumlah air putih. Aduh, pasti sesuatu yang sangat berat. Tapi disitulah kita belajar untuk mengendalikan diri. Simple, tapi susah. Dan itulah memang niat kita di masa prapaskah sebagai cara untuk mengendalikan diri dan bertobat. Makanya poin yang ketiga adalah bertobat. Kedua kegiatan di atas, doa dan pengendalian diri, adalah motor utama dari pertobatan kita. Dengan demikian kita bisa menjadi lebih baik dalam hidup kita sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, apa sih buah dari pertobatan kita? Buah dari pertobatan kita adalah amal kasih. Kalau suster bilang amal kasih, tidak selalu uang ya. Oh, suster minta kita nyumbang ke panti. Oh, suster minta kita ngasih uang ke pengemis. Uang adalah salah satu bentuk amal kasih. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai amal kasih. Kalau uang menjadi patokan, yang tidak punya uang, pahalanya sedikit dong. Kalau saya nyumbang 100.000, pahalanya 100 poin. Kalau saya nyumbang 50.000, 50 poin. Kalau saya nggak punya uang, nggak dapat poin di surga nanti. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian tidak bisa memberi dalam bentuk uang, kan uang sebagai alternatif saja, nah, kalian bisa berbuat sesuatu yang kalian bisa, yang kalian mampu. Kalian suka menyanyi, suara kalian bagus, kalian bisa membuat video, kalian menyanyi untuk siapa? Ya, menyanyi bagus, menyanyi lagu rohani misalnya, yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa membuat orang tersenyum, yang membuat orang lain terhibur, bisa kalian persembahkan untuk teman-teman yang sakit atau siapa saja di luar sana yang sedih. Aku jagoan matematika nih, aku mau buat video tutorial untuk kelas 3 SD. Kan gampang kelas 3 SD matematikanya. Bikinlah sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Anak-anak sekalian, kalian juga bisa membuat vlog misalnya. Kan pembelajaran masa Covid, masa pandemik ini kan membosankan. Kalian hanya di hadapan satu kotak gini aja, tidak berjumpa dengan teman, tidak ketemu langsung dengan bapak ibu guru. Ya, mungkin kalian punya tips bagaimana kalian bisa belajar dengan enjoy. Bagikan itu kepada teman-teman supaya yang lain juga bisa merasakan. Anak-anak sekalian, berdoa, pengendalian diri, dan bertobat menggambarkan bahwa hidup kita bukan hanya untuk hari ini. Hidup kita adalah proses, dan hidup kita adalah diperuntukkan untuk sesama juga. Dengan mengendalikan diri, kita juga belajar untuk hidup bahwa saya harus tetap sehat. Kenapa saya harus tetap sehat? Supaya saya bisa meraih cita-cita di masa depan. Bayangkan saja, kalau kalian misalnya minum es teh itu 3 liter, es teh kan manis ya,
Biasanya nggak mungkin lah es teh itu teh tawar. Dalam jangka waktu tertentu mungkin kalian di usia 35, usia 40, di mana kalian harusnya sangat produktif sebagai manusia, kalian justru sakit diabetes. Apakah orang diabetes tidak berguna? Orang diabetes tetap berguna. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita di masa muda, hidup kita akan lebih sehat, dan mungkin kita akan bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain dan untuk juga diri kita sendiri. Amal kasih yang kita buat untuk sesama kita hendaknya membuat kita juga merasa bahagia, karena kita memberi sesuatu dengan cinta, bukan dengan terpaksa, bukan karena ditugaskan oleh suster, ditugaskan oleh sekolah. Nilainya tidak ada. Nilai di rapot mungkin ada, nilai di karakter baik mungkin ada, tetapi nilai di mata Tuhan no. Karena apa yang kita lakukan tidak berasal dari hati dan tidak berasal dari cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Anak-anak sekalian, kunci di masa prapaskah adalah bahagia dan berempati dengan sesama. Makanya supaya kalian bahagia juga, tetap jaga kesehatan, tetap hidup dengan baik, tetap belajar, dan berbuatlah sesuatu yang bisa berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Selamat belajar, selamat memasuki masa prapaskah, dan selamat berjumpa lagi di Serba-Serbi Prapaskah SMP Katolik Santa Agnes episode mendatang. Tetap sehat dan gembira.